Oke, di slide awal kita yang sebelumnya kita bicara tentang sifat fisik dan semua fisik keberadaan malaikat di sana. Nah, keberadaan malaikat itu seperti apa, kondisi malaikat seperti apa, wujud malaikat seperti apa. Sekarang kita akan bicara tentang hubungan manusia dan malaikat. Nah, saya sebutkan satu-satu aja yang ada dalilnya ya. Nah, apakah ada hubungan lain? Barangkali ada. Tapi yang ini yang ada dalilnya kira-kira begitu. Satu adalah malaikat bertanya tentang hikmah penciptaan Adam. Nah, ini sudah terjadi interaksi sebelum ada manusia, itu sudah terjadi hubungan. Apa hubungan dengan bertanya? Jadi mengsangsikan, apakah ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang suka berbuat dosa di muka bumi, kira-kira begitu. Nah, itu ada yang bilang itu bukan soal sanksi gitu, atau bukan soal pembantahan kepada Allah, tapi itu namanya soal istirsad. Istirsad itu minta penjelasan, kira-kira di surat Baqarah ayat 30. Itu interaksi pertama malaikat dengan manusia. Yang kedua adalah bersujud pada Adam saat Adam sudah diciptakan. Jadi ketika Adam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan, wahai malaikat sujudlah. Nah, wahai malaikat sujudlah. Nah, saat itu seluruh malaikat sujud, yang menolak adalah jin, iblis gitu ya. Nah, itu ya, ini di surat-surat ada, di surat Baqarah ada. Nah, kemudian membimbing Adam. Jadi malaikat membimbing Adam, memberitahu, mengajarkan tentang surga dan seterusnya, memberitahu surga dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan oleh malaikat. Atau juga memberi wahyu kepada Adam ketika dia di muka bumi. Nah, ini yang dilakukan oleh interaksi berikutnya yang dilakukan oleh malaikat. Kemudian memandikan Adam saat mati. Nah, memandikan Adam saat dia mati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini interaksi manusia dengan malaikat dengan manusia pertama Adam gitu. Nah, sekarang interaksi hubungan malaikat dengan manusia secara umum adalah di bawah ini. Jadi termasuk kita ini malaikat hubungannya seperti ini. Satu adalah membantu penciptaan anak Adam di usia 4 bulan dalam kandungan. Dalam hadis. Membantu apa? Membantu menulis. Membantu meniupkan roh. Jadi malaikat datang meniupkan roh. Roh itu dari mana? Ya, jelas meniupkan roh. Sumber kehidupan itu ditiupkan kepada jasad, gumpalan-gumpalan yang ada pada perut si ibu, kemudian dia tiupkan roh. Nah, ini membantu penciptaan Adam. Dalilnya ada hadis di Arba'in Nawawi, bisa Anda baca kalau tidak salah hadis keempat. Kemudian menjaga anak Adam. Jadi menjaga manusia ini dari depan, belakang, dan seterusnya. Jadi ketika manusia ini lahir, itu sebenarnya malaikat sudah menjaga. Kemaksiatan dialah yang menjadikan malaikat ini tidak bisa jaga. Karena malaikat ini tidak suka terhadap sesuatu yang jelek. Kalau manusia ini ketika dijaga, maka ketika dia masih berbuat baik, maka dia diliputi oleh malaikat di depan dan belakangnya begitu. Tapi ketika dia sudah melakukan maksiat atau mengambil hal-hal yang buruk gitu ya, maka si malaikat ini dia pergi, maka datanglah kemudian yang lainnya, siapa? Jin, iblis, setan begitu ya. Nah, itu yang datang. Nah, sesungguhnya kalau kita ini jadi orang baik gitu, sejak dari orang baik menjauhi seluruh maksiat dan seterusnya, malaikat ini di depan dan belakang kita dijaga kita ini. Nah, jadi malaikat itu menjaga kita, menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Siapa?
Jibril ketika Nabi dan Rasulnya masih ada. Nah, kalau Nabi dan Rasulnya nggak ada, maka apakah perintah menyampaikan wahyu ini, berita ini berhenti? Ya jangan tanya itu, begitu ya. Nah, jadi malaikat Jibril jadi pensiun, kira-kira begitu. Jangan melogika begitu. Gitu. Karena wahyu ini adalah berita. Kenapa menjadi berita wahyu disebut wahyu, berita khusus kepada Nabi dan Rasul? Nah, kenapa jadi khusus? Karena dimensi yang berbeda. Nah, tapi kalau kemudian sesungguhnya beritanya apakah berhenti atau tidak, ya di sananya barangkali tidak berhenti. Di dimensinya Allah sama malaikat tidak berhenti. Yang kemarin saya ceritakan adalah bagaimana Allah memberitakan cinta dia kepada hamba, ke penduduk langit itu lewatnya Jibril. Sementara hamba di dunia ini sampai sekarang masih ada hamba. Manusia itu masih ada hamba. Kita ini hamba. Dan semoga kita termasuk yang dicintai Allah. Jadi ketika Allah mengatakan begini kepada Jibril, wahai Jibril, saya cinta kepada Ahmad Nur Rahim, saya cinta kepada mereka yang belajar di FAI misalkan begitu ya. Itu semoga itu diberikan ke kita. Karena kita termasuk hamba juga kan gitu. Oke. Jadi wahyu ini tidak jangan difahami kemudian malaikat Jibril pensiun begitu. Nah, intinya adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul dari kalangan manusia. Kemudian memotivasi kebaikan dalam diri manusia. Ini adalah persoalan qarin. Qarin ini artinya begini, ketika manusia lahir itu disertakan kepada mereka dua zat. Satu namanya jin, satu dari kalangan malaikat. Fungsi mereka adalah menyertai. Jin ini membantu kalau kita berpikir negatif, maka dia membantu untuk memotivasi kita. Bagaimana negatif itu terjadi begitu. Tapi kalau kemudian itu baik, kita berpikir baik, berpikir positif, maka yang berperan dominan di situ adalah malaikat. Malaikat, ayo jadikan itu kebaikan itu, lakukan kebaikan itu. Nah, ini sudah built-in di tubuh kita. Setiap kita punya jin dan punya ini. Jadi ada sisi positif dan sisi negatif kita. Nah, dari diri kita ada dan dari eksternalnya ada apa? Energi itu ada dari dua ini. Nah, oke ya. Jadi energi positif dari malaikat, energi negatif dari ini. Jadi sudah dari sononya gitu ya. Ketika kita lahir ada begitu. Orang Jawa papat limo pancer itu ya. Istilahnya apa saya lupa. Jadi intinya adalah malaikat itu sudah bareng sama kita sejak lahir. Ada satu malaikat yang memang fungsinya adalah membarengi kita sejak dari lahir, namanya qarin gitu. Nah, ada satu jin juga. Nah, jin itu bisa jin muslim, bisa jin kafir. Nah, kalau Rasulullah sejak lahir sudah dijadikan jinnya itu jin muslim gitu. Maka beruntunglah mereka yang dijadikan jin yang qarin dia itu adalah jin muslim begitu. Jadi dari awal itu, jadi sejak kecil itu yang terlihat dari dirinya adalah perilaku positif saja, ketaatan, kesalehan dan seterusnya begitu. Nah, itu memotivasi manusia dari kebaikan. Dan jangan bilang gara-gara begini, jangan bilang wah kasihan jin, kasihan iblis begitu ya, yang dia kok tugasnya kok hal-hal yang negatif aja. Masa jin diciptakan untuk hal-hal yang negatif saja begitu. Jangan bilang begitu. Jadi Allah sudah menciptakan makhluk ini untuk fungsinya. Sekarang kalau kita tanya, misalkan gitu, wah enak ya jadi tumbuhan ya, jadi dia tumbuh setelah itu mati begitu, besok nggak ada hisab gitu. Jangan tanya begitu, karena memang Allah sudah ciptakan segala sesuatu itu sesuai fungsinya. Nah, itulah keadilan Allah. Kalau semuanya jadi kayak manusia semua ya nggak asik lah dunia ini. Kalau di dunia ini isinya orang baik-baik semua gitu, nggak suka ngomong semua, ya jadi sepi lah dunia ini kira-kira. Jadi semua udah dibikin biar balance dunia ini ya, memang ada yang baik dan ada yang buruk.
Terus selanjutnya adalah mencatat amal perbuatan anak Adam. Jadi menulis. Gimana nulisnya? Jangan tanya apakah pakai pulpen atau enggak gitu. Apakah dia hanya merekam dan seterusnya. Jadi menulis itu maknanya banyak. Nah, itu ya. Tapi intinya mereka fungsinya mencatat. Artinya apa? Tidak ada satu sisi perbuatan kita itu yang lupa atau tidak tercatat oleh malaikat atau tidak diketahui oleh Allah. Karena apa? Allah punya pembantu-pembantu untuk merekam itu, mencatat itu. Artinya apa? Kalau ada kebaikan mesti dibalas dengan kebaikan. Kalau ada keburukan mesti dibalas dengan keburukan. Anda harus yakin ini. Persoalannya kapan membalasnya aja kan itu ya. Ada yang orang berbuat baik di dunia langsung dikasih balasan di dunia. Dan nasi di akhirat masih dikasih lagi gitu ya. Ada orang yang berbuat baik di dunia ini tidak dikasih balasannya di akhirat. Ada yang berbuat maksiat di dunia langsung dikasih gitu ya. Balasan keburukannya di dunia. Tapi ada orang yang berbuat buruk di dunia ini sampai mati buruk itu tetap aja suki, tetap aja enak gitu ya. Ya itu berarti besok di akhirat itu balasannya gitu. Tapi yang Anda pastikan kalau sesuatu itu dicatat, nah untuk apa dicatat gitu loh. Kalau sesuatu itu dicatat, perbuatan dicatat, kalau nggak ada fungsinya ya nggak usah dicatat. Ya mesti ada pembalasan. Makanya Yaumuddin itu hari pembalasan itu mesti ada. Itu ya, hari pembalasan mesti ada. Itu tugas malaikat itu begitu. Yakinlah begitu ya. Anda harus yakin betul itu. Apapun itu, nggak ada yang tahu. Allah tahu, malaikat catat begitu. Nah, jadi orang baik, setiap hari kita ini tasbih, setiap hari ketemu orang kita salaman, ya Allah, maafkan dia yang telah salaman dengan saya. Kalau dia punya banyak dosa, ya Allah, berikanlah dia menjadi hambamu yang taat gara-gara salaman dengan saya, ya Allah, gitu ya. Wah, itu kebaikan. Dalam hati Anda berdoa begitu setiap salaman, itu kebaikan begitu. Ketika ketemu orang yang berbuat maksiat, ya Allah, saya tidak suka melihat maksiat dia, ya Allah. Saya berharap semoga besok saya lihat dalam kebaikan. Itu kebaikan. Anda mendoakan orang bermaksiat untuk berbuat baik, itu kebaikan. Jadi Allah, apapun yang kita lakukan, itu dicatat. Nah, ibadah kan saya sudah bilang, ibadah itu ada yang dalam pikiran, itu ada yang sifatnya adalah qalbiyah, perasaan kita, pikiran kita pada orang lain, ada yang sifatnya adalah qauliyah, ada yang sifatnya adalah badaniyah, ada sifatnya maliyah. Jadi Anda bisa melakukan itu semua dicatat. Ada satu cerita Imam Abi Hanifah kalau Anda mendengar ada namanya madhab Hanafi, ini yang imamnya, pemimpinnya itu ada Imam Abi Hanifah, Nu'man namanya. Nah, apa? Beliau itu punya kebiasaan. Jadi beliau itu ketika ke masjid Isya, nah itu pulang. Tapi ketika masjidnya udah sepi, beliau balik lagi ke masjid. Ngapain? Sholat. Dia ingin sholat di masjid, sholat sunnah di masjid, tapi tidak diketahui orang lain. Akhirnya ketika ada berita ke kita bahwasanya Imam Abi Hanifah itu suka sholat malam sendirian saat malamnya balik, berarti kan ada orang yang tahu. Sama ada cerita Imam Al-Bukhari itu suka membersihin. Di imam itu suka membersihin. Saat orang-orang nggak ada, maka dia nyapu masjid itu. Nah, ketika ada berita ke kita, ada yang memberitakan. Artinya apa? Kalau Anda berbuat baik saat Anda sendirian di tempat yang sunyi, nggak ada yang melihat, itu ya, Allah itu membalas. Saat Anda mendoakan dalam hati orang lain, itu Allah bakal membalas gitu. Jadi yakin aja gitu ya. Kalau kita baik, maka yang datang ke kita juga baik begitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi mencatat amal perbuatan anak Adam, mengajak dan mendoakan manusia agar berbuat baik. Nah, salah satunya adalah ketika pagi pada dua malaikat, yang satu bilang Allahumma ati munfikan khalafa. Nah, salah satunya dia mengatakan, ya Allah, berikan orang yang infak pada pagi ini adalah pengganti dari infak dia. Jadi dia mengajak dan mendoakan. Jadi salah satu interaksi yang lain itu adalah seperti ini. Jadi ketika melihat ada orang berbuat baik, maka
Jadi hamba yang berbuat baik, manusia yang berbuat baik, maka ada malaikat-malaikat yang fungsinya mendoakan. Yang lain adalah mendoakan ampunan kepada manusia. Ya, contoh yang lain. Ya kita hanya bicara yang ada dalilnya saja. Barangkali ada tempat-tempat lain yang malaikat itu mendoakan begitu ya. Selanjutnya adalah menguji manusia atas perintah Allah. Contohnya adalah menguji si buta, si gundul, dan si buras. Nah, tiga orang ini mereka minta ke Allah, gitu ya. Mereka minta ke Allah, jadi punya buta, punya kepalanya ini gundul, nggak tumbuh apa namanya rambutnya gitu sejak kecil gitu ya. Nah, mereka pengen si buta ini pengen bisa melihat, si gundul ini pengen bisa melihat, kemudian si buras itu yang punya penyakit kulit gitu ya, belang-belang gitu ya, itu dia pengen kulitnya nggak belang-belang lagi, akhirnya dikasih lah gitu ya. Nah, saya lupa detail yang dikasih kepada mereka, mungkin satu onta, satu kambing, satu apa, tapi yang mana saya lupa. Tapi intinya mereka dikasih sesuatu. Nah, ketika si buta ini misalnya yang dikasih onta adalah dia begitu. Maka ketika untanya banyak, datanglah malaikat. Nah, ngapain? Dia minta sedekah. Gak dikasih. Padahal dulu ketika minta itu saya mau minta penglihatan, ya Allah, saya berdoa kembalikan penglihatan saya, nanti saya akan taat kepada Engkau. Ya betul, kemudian dikasihlah dia, dikasih harta. Ketika dikasih harta, ketika diminta taat, apa sedekahlah, nggak mau sedekah. Sama si gundul juga begitu, ketika kepunyaan harta dia yang dikasih itu gitu ya, diminta sedekah sama malaikat begitu, itu nggak dikasih gitu. Yang ngasih cuma satu, buras. Jadi buras itu ketika diminta, ketika burasnya udah bersih, kemudian dia punya hartanya dikasih modal gitu, yang modal dia menjadi kaya, ketika jadi kaya diminta kemudian untuk sedekah, akhirnya sedekahlah dia. Nah, ketika diuji, yang lolos cuma si buras, yang lain balik, yang tadi buta, balik buta, si gundul balik gundul lagi, si buras lah yang enggak. Nah, ini ya. Jadi kadang kita ini suka meminta sesuatu pada Allah begitu ya, tapi ketika kita diuji untuk konsekuensinya, maka kita nggak bisa. Loh, mana yang lebih baik antara kita meminta atau tidak meminta ke Allah gitu ya. Artinya yang dikasih ke kita itu sudah baik, kita bisa taat. Atau kita meminta yang lebih baik adalah dikasih yang lebih dan kita bisa taat kan gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian mencabut ruh manusia. Kapan? Saat mati. Ya. Ketika yang dicabut itu adalah muslim, taat gitu ya, maka cabutnya itu dengan cara halus. Tapi kalau kemudian yang dicabut itu adalah yang nggak taat pada Allah, maka cabutnya dengan keras, dengan kasar begitu ya. Nah, ini bisa dilihat juga di surat Naziat itu. Kemudian memberi kabar gembira pada muslim saat sakaratul maut. Gimana caranya? Jadi nanti itu ketika sakaratul maut, ketika namanya sakaratul maut, sakar itu artinya mabuk. Kenapa disebut mabuk, mati gitu ya? Karena saat itu orang sudah nggak bisa ngontrol otak dia, akal dia sudah nggak bisa dia kontrol. Seperti orang yang mabuk, maka saat orang yang mabuk itu sebenarnya dia sudah nggak bisa ngontrol, nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saat dia sudah nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri, maka didekatkanlah neraka ketika dia ahli maksiat. Ketika orang muslim yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia didekatkan surga, diperlihatkan surga, maka dia akan senyum. Maka ketika dia mati, maka dia dalam posisi senyum pada Allah saat sakaratul maut. Nah, itu ya. Terakhir kemudian malaikat menanyai manusia saat dalam kuburan. Konon malaikatnya mungkar dan nakir. Kadang pertanyaannya adalah man rabbuh, man nabiyuk, dan seterusnya. Ada redaksi-redaksi begitu. Kalau gitu tak hafalan aja lah. Hilang itu hafalannya. Sakaratul maut itu gogrok, kata orang Jawa, gogrok, hilang itu hafalan Anda begitu ya. Anda nggak bisa mengendalikan otak lagi kok mau ngapalin di sana. Gimana agar bisa menjawab? Jawaban itu otomatis bagi mereka yang di dunia ini menrobuk siapa Tuhanmu.
siapa Rabbmu. Ketika kita menyatakan bahwa Rabb kita Allah dan kita taat ke Allah, maka besok yang jawab itu lisan ini otomatis. Jadi marilah kita hidup di dunia ini dengan aturan Allah, biar nanti di sana kita mudah menjawabnya, begitu. Kita lanjut ke yang berikutnya, tapi saya kira harus ganti file gitu ya. Oke.